Analisis dampak positif dan negatif internet dengan kebudayaan Indonesia. Dampak positif internet dijabarkan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai media informasi, berita-berita dari dalam dan luar negeri tersedia di internet. Di antaranya yaitu banyak surat kabar dan media massa lainnya juga menyajikan laporan dan berita melalui internet. Informasi atau pengumuman dari sekolah maupun lembaga pemerintah bisa diketahui dari internet. Sebagai media komunikasi, diantaranya yaitu internet memudahkan komunikasi jarak jauh, layanan surat menyurat bisa dilakukan melalui internet atau email, fasilitas chatting memudahkan pembicara melalui teks maupun suara dan gambar di internet atau chatting dan video call. Internet menurunkan biaya komunikasi jarak jauh. Sebagai media belajar dan hiburan, diantaranya yaitu internet banyak sumber bahan-bahan untuk belajar, memberi informasi kepada materi baru yang belum diketahui dari sekolah, serta berbagai berita dan informasi tambahan dapat dibaca dan ditelusuri melalui internet. Internet dimanfaatkan untuk mendapatkan permainan menarik. Internet dimanfaatkan untuk menelusuri tempat-tempat wisata di berbagai wilayah dunia. Berita-berita mengenai hobi, olahraga, musik, film, dan selebriti dapat mudah ditemui melalui internet. Pemanfaatan internet juga bisa memberikan dampak negatif, yaitu berkurangnya sifat sosial, merubah pola interaksi sosial, kecenderungan berbuat kejahatan, atau kecanduan hal-hal negatif dari internet. Dalam penelitian ini, dampak negatif internet pada remaja siswa sekolah menengah atas dijabarkan dengan berkurangnya sifat sosial, diantaranya yaitu kurangnya minat untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, jarang menghadiri pertemuan dengan orang lain, merubah pola interaksi sosial, diantaranya yaitu kurang menganggap penting tata krama, kurang menganggap penting arti persahabatan di sekolah. Kecenderungan berbuat kejahatan, diantaranya yaitu sering menemui perjudian di internet atau pembobolan rekening atau pencurian kode rahasia merupakan hal yang biasa dilakukan melalui internet. Kecanduan hal-hal negatif internet, diantaranya yaitu pornografi mudah ditemukan di internet, membutuhkan biaya-biaya khusus untuk berlangganan permainan dan situs tertentu. Pada penelitian kedua dijelaskan bahwa dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang di media sosial. Kita dapat mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial. Memperluas pergaulan, media sosial membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing. Jarak dan waktu bukanlah lagi masalah di era media sosial. Sekarang ini, hubungan jarak jauh bukanlah halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Lebih mudah mengekspresikan diri, media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri secara bebas. Penyebaran informasi berlangsung secara cepat dengan media sosial. Siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial. Biaya lebih murah dibandingkan dengan media lainnya, maka media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu dapat membayar internet untuk mengakses media sosial. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu beresiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial. Maka seseorang akan makin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain, membuat orang-orang menjadi kecenderungan terhadap internet. Kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada
dalam lingkaran sosial kita, maka kita lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Masalah privasi dengan media sosial. Apapun yang kita unggah bisa dengan mudah kita dilihat orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial. Menimbulkan konflik dengan media sosial, siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide, gagasan, dan lainnya. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik dan akhirnya berujung pada perpecahan.